Iya orang ku beringas-beringas ting kuno mana manek dilepaskan ku aing teh. Naon? Ya Allah ya Robi. Kan emang terus digegel. Cara penanganan awalnya seperti apa? Nah, ininya dari pundak belakang. Halo teman-teman, selamat pagi. Kembali lagi, kali ini saya akan memperlihatkan kondisi saya pasca tergigit oleh ular kobra Jawa yang sebetulnya itu ukurannya tidak terlalu besar, namun ya itulah karena ukurannya memang benar-benar masih masih juvenile, masih remaja. Justru karakternya kalian juga bisa lihat di video sebelumnya, itu karakternya benar-benar beringas banget. Yang mana pas saya akan rilis, ular tersebut menggigit bagian tangan kiri saya pas dekat dengan area jempol, ketika saya terpleset di area yang licin lah teman-teman. Karena itu posisinya kan saya sebetulnya mau ngejauhin dia dari jalan raya, tapi yang pada akhirnya yaitu yang namanya kecelakaan tidak bisa kita prediksi coy. Terus ya untungnya kemarin kita juga memang karena sudah beberapa kali mengalami gigitan ular berbisa. Kemarin terakhir kita tergigit sama ular viper tanahnya, ular bandotan pohon. Nah itu juga sama, yang pada akhirnya cuman kalau yang sama ular viper itu nggak terlalu ke rekod pas bagian menggigitnya. Kalau yang kemarin benar-benar kelihatan, ternyata sarung tangannya itu tembus sama taring si ular kobra Jawa. Nah sekarang kita coba lihat dengan secara detail bagian yang tergigit. Nah ini sebetulnya sengaja saya masih diimobilisasi, walaupun ini sebetulnya sudah lewat di fase 24 jam lah teman-teman. Karena untuk melihat aman tidaknya efek dari gigitan ular berbisa itu sebetulnya setelah lewat 48 jam, kalau tidak ada gejala ke fase sistemik, baru itu sudah memasuki fase yang aman lah teman-teman. Nah efeknya sebetulnya bisa kita lihat. Nah ini sebetulnya tangan saya agak sedikit jika hijauannya membirunya, dan agak sedikit masih bengkak serta benar-benar sakit ketika saya gerakan sedikit juga. Nah di sini saya akan coba buka. Ini sebetulnya daun binahong teman-teman. Ini semuanya tangan saya sebetulnya dibalur sama daun binahong. Ini fungsinya sebetulnya lebih ke mendinginkan saja sih, karena di video-video saya yang dulu juga memang saya selalu menggunakan daun ini ketika memang diimum seperti ini untuk mengurangi rasa panas teman-teman. Karena rasanya itu benar-benar rasanya kayak terbakar banget di bagian kulit, apalagi di bagian area yang tergigitnya itu benar-benar panas banget. Makanya kenapa saya pakai daun binahong teman-teman. Nah, kita coba buka. Ayo kene tuh. Anu titik 2 eta dot. Ini titik kayak warna bereuman tuh. Nah, di sini nih teman-teman.
Dan sebetulnya untungnya ini dibilang dry bite juga enggak juga sih, tapi dibilang gigitan dalam juga enggak terlalu, karena tapi darah kemarin terus keluar yang pada akhirnya tadi malam berhenti coy, tinggal ada tadi sedikit titik darah 2. Nah itu sebetulnya dari taring si ular kobra Jawanya, teman-teman. Nah ini sengaja saya tutupi pakai ini karena memang inilah menghindari infeksi sama biar dingin aja gitu, teman-teman. Tadi udah dapat itu yang 2 yang titik merah. Nah itu teman-teman, jadi kenapa saya lagi-lagi tidak berada di rumah sakit ketika tergigit oleh ular berbisa ular kobra Jawa ini, karena ini sudah menjadi apa ya teman-teman, pembelajaran saya bagi yang kesekian kali. Kalau yang pertama dulu jujur saya langsung ke rumah sakit, jadi teman-teman nanti bisa lihat di video saya yang ini ketika saya dirawat di rumah sakit seperti ini, itu tergigitnya sama ular viper hijau ekor merah. Nah itu saya berada di rumah sakit dan benar-benar kondisinya sangat-sangat kritis lah gitu teman-teman. Padahal kan sebetulnya untuk serum antibisa si ular hijau ekor merah itu belum ada. Cuma ketika di rumah sakit tentunya ditangani, mungkin hanya dikasih obat anti tetanus yang saya dapatkan gitu teman-teman dari medis itu. Anti tetanus sama pereda rasa nyeri, cuma itu saja, karena untuk anti serum ular viper hijau ekor merah itu belum ada. Beda lagi dengan yang saya alami sekarang. Jadi ular yang menggigit saya ini, ular kobra Jawa atau ular kobra, atau kalau bahasa Sundanya ular siduk, ini sudah ada anti bisanya teman-teman. Karena sekali lagi saya tegaskan, bisa ular di Indonesia sudah mengcover dari 3 jenis ular. Yang pertama ular kobra Jawa, yang kedua adalah ular welang, yang ketiga ular gibuk atau Calloselasma rhodostoma. Jadi kalau teman-teman digigit oleh ketiga ular tersebut, di antara 3 ular tersebut, bisa langsung dilarikan ke rumah sakit karena anti serumnya sudah tersedia. Namun tetap saja ini bukan berarti saya di dalam video ini menegaskan bahwa imobilisasi ini bisa menyembuhkan terhadap gigitan ular berbisa, tidak seperti itu. Karena apa? Itu juga tergantung kondisi tubuh kita dan tergantung jenis gigitannya seperti apa. Mungkin yang saya alami kembali ini adalah dry bite atau mungkin gigitan kering lah teman-teman. Jadi efeknya tidak terlalu parah, walaupun memang yang saya alami yang pertama adalah mual, pusing, muntah-muntah, badan lemes, tangan bengkak, tangan nyeri dan panas, serta bagian area pernapasan juga agak sedikit terengah-engah. Karena ini adalah ular jenis Elapidae, yang mana elapid ini biasanya lebih menyerang sistem syaraf. Beda lagi dengan ular viper yang biasanya menyerang peredaran darah, dan itu juga sudah saya alami di video saya sebelumnya. Kita sudah berapa setahun ya? Belum ya? Viper baru 7 bulan. 7 bulanan. Nanti teman-teman buat lebih jelasnya lagi bisa lihat video-video ketika saya tergigit oleh ular viper, dan itu pun saya tidak dirawat di rumah sakit. Saya hanya dirawat di rumah saja dengan menggunakan metode imobilisasi ini serta mengamati langkah-langkah dari imobilisasi tersebut. Karena sebetulnya imobilisasi ini yang pertama adalah yang saya alami ini lebih ke menjaga peredaran racun masuk menyebar ke tubuh kita. Karena ini intinya jangan banyak pergerakan. Dan setelah melakukan proses imobilisasi seperti ini, sebetulnya yang membuat saya masih bertahan sampai seperti ini adalah kita mengamati daripada efek si bisa ular tersebut. Mulai dari tergigit sampai ke 24 jam kalau memang fasenya belum ada fase ke tanda-tanda sistemik. Fase sistemik itu biasanya seperti kencing darah, muntah darah, lalu pernapasan benar-benar sudah terengah-engah, tersendak lah gitu teman-teman. Itu sebetulnya sudah masuk ke fase sistemik, dan fase itu tidak ada di saya. Hanya muntah biasa saja, pusing dan sakit saja. Dan yaitu
saya langsung melakukan imobilisasi dengan treatment yang saya kuasai, karena setiap orang memiliki treatmentnya masing-masing atau caranya masing-masing ketika tergigit oleh ular berbisa. Dan kalau misalnya sudah 48 jam tidak ada efek yang masuk ke fase sistemik, berarti itu sudah dipastikan merupakan fase lokal saja, teman-teman. Dan ini jujur sudah saya praktekkan beberapa kali ketika tergigit oleh ular berbisa. Dan ya mudah-mudahan ini sebetulnya belum ke 48 jam sih, baru beberapa jam lagi, mungkin nanti akan ke 48 jam. Kalau seandainya tidak ada fase menuju fase sistemik, berarti saya hanya mengalami fase lokal saja. Dan ya inilah yang saya alami. Jadi saya berpesan sekali lagi buat kalian semuanya, adegan-adegan dalam video saya tidak untuk ditiru dan dilakukan oleh siapapun serta dimanapun. Karena yang tadi sekelas kita sudah terbiasa dengan adaptasi ular saja, kita masih bisa tergigit walaupun kita sebetulnya sudah safety. Kecelakaan tidak bisa kita prediksi kapan saja, di mana saja, dan kepada siapa saja, teman-teman. Oke, mungkin itu saja perkembangan untuk efek gigitan ular kobra Jawa yang sebetulnya ukurannya nggak terlalu gede-gede amat, namun ya nggak bisa dianggap remeh, teman-teman. Dan jadikan ini sebagai pembelajaran, ambil yang positif-positifnya saja terkait video-video saya, yang negatifnya jangan ditiru lah, teman-teman. Oke, perkembangannya mungkin hanya ini saja, dan mudah-mudahan saya segera cepat pulih, segera cepat sembuh, karena ini belum ke 48 jam. Mudah-mudahan segera cepat selesai dan segera cepat sembuh serta bisa beraktivitas seperti biasa lagi. Oke, mungkin itu saja dari video kali ini. Nantikan video kami selanjutnya.